Calon nomor urut 2. Di Kabupaten Nabire, terjadi perubahan dokumen, berita acara, dan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara sepihak tanpa dihadiri oleh Panwas dan saksi pemohon KPU Nabire. Tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan pemilihan ulang di distrik Wapoga yang menguntungkan pasangan lain 100%. Dan di Kabupaten Yapen, terjadi pengalihan suara yang tidak terpakai untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan laksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan PSU di distrik Wapoga yang menguntungkan pasangan lain 100%. Menurut Mahkamah, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya pemungutan suara dilakukan di ibu kota distrik sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, perwakilan dari 5 kampung. Alasan pemungutan suara di ibu kota distrik karena logistik baru sampai di distrik Wapoga tanggal 18 Juli 2014 pada pukul 04.30 WIT. Perwakilan dari kelima kampung yang ada di distrik Wapoga membuat surat pernyataan untuk mengikat pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 7 WIT, Ketua DPD, Kepala Distrik Wapoga, PPA Distrik Wapoga, mendatangi Ketua Panwaslu Distrik Wapoga yang berada di Kampung Wireri. Distrik Wapoga bersama dengan Kepala Kampung Wireri diminta tanggapan tentang akan dilaksanakan kesepakatan masyarakat untuk mengikat, memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan seksama keterangan Bawaslu tersebut, permasalahan di Distrik Wapoga sudah menjadi jelas. Pasangan calon nomor urut 2 di Distrik Wapoga memperoleh suara 100%, karena pemilih di distrik Wapoga menggunakan sistem ikat. Dengan sistem pemilihan seperti itu, sangat mungkinkan salah satu pasangan calon memperoleh 100%, dan telah ternyata pasangan calon nomor 2 di distrik Wapoga memperoleh 100%. Bukti T Papua Kabupaten Nabire sampai dengan bukti P32.17. Terhadap dalil pemohon tentang terjadinya pengalihan suara yang tidak terpakai di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak jelas dan kabur. Karena pemohon tidak menyebutkan di mana, kapan, berapa jumlahnya, dan siapa yang melakukan pengalihan suara yang tidak terpakai tersebut. Berdasarkan penilaian atas hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti, tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Papua Barat, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk menangkan pasangan calon nomor urut 2, yakni antara lain A. Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kepala Kampung Testega Pamaha, Distrik Anggi Penias Saiba, dan Kepala Kampung Pahama, Distrik Anggi Yesa Saiba, melakukan pencoblosan sebelum waktunya tanggal 8 Juli 2014, Selasa malam, untuk calon presiden wakil presiden nomor 2 masing-masing 100% suara. Kabupaten Kaimana, pada tanggal 8 Juli 2014, Kepala Distrik menyampaikan instruksi Bupati Kaimana kepada aparat kampung, kepala dan Bamuskam untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kabupaten Sorong. Ya, sidang di Mahkamah Konstitusi Nomor urut 2. Kabupaten Sorong tanpa ada saksi dan Panwaslu. Selain itu, seluruh petugas pemilu mencoblos surat suara di distrik Maudus. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P192.8 sampai dengan P59261 serta saksi bernama Renoson Effendi Bles yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan persidangan 12 Agustus 2014 yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon akuo. Faktanya Gubernur Papua Barat adalah Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat dan sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto Insinyur Hatta Rajasa, sehingga sangat tidak masuk akal apabila termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, karena pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan
terutama pengaruh dan kekuasaan politik, yang hal tersebut tidak dimiliki oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Apabila benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalilkan oleh pemohon, maka semestinya pemohon terlebih dahulu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi Papua Barat. Ya, pemirsa, bagaimana hasil pembacaan putusan sengketa pemilu presiden? Terhadap dalil pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Kabupaten Manokwari, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti P5.92216 dan bukti P5.920 sama dengan bukti T Papua Barat Kabupaten Manokwari 6 dan bukti T Papua Barat Kabupaten Manokwari 7 berupa model C PPWP, model C1 PPWP lampiran 1 model C1 PPWP TP1, Kampung Pahama dan Kampung Tertega Pahama, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari, ditemukan fakta hukum pemungutan suara di dua kampung tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pemungutan suara atau penghitungan suara di dua kampung tersebut dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon. Hal itu terbukti saksi pemohon Martin Suba dan Yaran Yara dan saksi pihak terkait Ismail Saiba dan Wengki Saiba menandatangani model C PPWP, model C1 PPWP, lampiran 1 model C1 PPWP TP1, Kampung Pahama dan Kampung Tertega Pahama, Distrik Anggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai pemungutan suara di Kampung Pahama dan Kampung Tertega Pahama, Distrik Anggi yang dilakukan sebelum waktunya tanggal 8 Juli 2014 telah terbantahkan dengan bukti P5.92.16 dan bukti P5.920 sama dengan bukti T Papua Barat Kabupaten Manokwari 6 dan bukti T Papua Barat Kabupaten Manokwari 7 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena dalil permohonan mengenai tanggal pelaksanaan pemungutan suara tersebut tidak terbukti, maka dengan sendirinya dalil pemohon tentang pelaku pencoblosan yang dilakukan oleh dua kepala kampung tersebut menjadi tidak terbukti pula. Nah, karena itu terhadap keterlibatan aparat pemerintahan Kabupaten Kaimana, Bupati Kaimana, Kepala Kampung dan Bamuskam untuk pemenangan pemohon, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh pemohon, ternyata dalil pemohon hanya didukung oleh satu bukti berupa, saya ulangi, hanya dibuktikan dengan satu bukti berupa keterangan saksi bernama Reynolson Effendi Bles yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 9 Juli 2014 Bupati Kaimana yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan mengerahkan massa agar mencoblos atau memilih pasangan calon nomor kedua. Adapun alat bukti pemohon lainnya berupa surat garis miring tulisan sebagaimana telah diuraikan di atas sama sekali tidak dapat mengungkap ataupun memberikan petunjuk bagi Mahkamah tentang adanya keterlibatan Bupati Kaimana untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sebab pada pokoknya bukti surat garis miring tulisan yang diajukan oleh pemohon tersebut hanya berupa berita acara penghitungan dan keputusan penghitungan suara di beberapa TPS dalam beberapa distrik di Kabupaten Manokwari. Selain itu, apabila Mahkamah mencermati dengan saksama antara dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon tidak ada korelasi ataupun keterkaitan satu dengan lainnya, sebab permohonan pemohon dalam permohonan aku dengan tegas menyatakan Bupati Kaimana memanggil kepala-kepala distrik atau camat, selanjutnya kepala distrik pada tanggal 8 Juli 2014 menyampaikan instruksi ke aparat kampung atau kepala dan Bamuskam untuk mendekati masyarakat supaya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Namun ternyata saksi pemohon menerangkan berbeda, yaitu Bupati Kaimana melakukan pengerahan massa untuk mencoblos pasangan nomor 2. Berdasarkan tidak sinkronnya antara dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon, hal itu membuktikan terdapat ketidakpastian ataupun keraguan dari pemohon sendiri tentang adanya pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Kabupaten Kaimana. Pendapat Mahkamah demikian antara lain dibangun oleh logika berdasarkan dalil dan keterangan saksi pemohon, yaitu seandainya pun benar ada keterlibatan Bupati Kaimana untuk pemenangan pasangan calon nomor 2, maka tentunya pemohon yang merasa dirugikan melaporkan kepada pengawas pemilu. Namun hal tersebut tidak pemohon. Bukti yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kaimana terhadap
Tunggu dulu Pak dibaca. Terhadap laporan tersebut, menurut keterangan Bawaslu, fakta yang sebenarnya terjadi terkait pertemuan antara Bupati Kaimana dan 4 distrik Yamur, Arguni, Etna, dan Kamrau yang pada pokoknya menerangkan maksud pertemuan tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja kepala distrik terkait implementasi program bahan bantuan non lokal atau BBNL yang sasarannya masyarakat distrik dan kampung. Berdasarkan penelitian fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang pencoblosan atau pemilihan surat suara oleh petugas pemilu di daerah pesisir di atas perahu. Ya, dalil lagi yang disampaikan dari Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Muhammad Alim yang menyatakan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana ternyata dari yang disampaikan pencoblosan oleh petugas pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Sebab bukti-bukti pemohon tersebut hanya berupa model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Garismiring Kelurahan Warmon, TPS 1, TPS 5, TPS 15 Desa Kelurahan Aimas, TPS 02 Desa Kelurahan Kelaben, dan TPS 4 Desa Kelurahan Mariat Pantai. Yang hasil perolehan suara kedua pasangan calon di TPS tersebut tidak berbeda ataupun sama dengan hasil perolehan suara yang tercantum dalam bukti termohon. Pida bukti T Papua Barat Kabupaten Sorong 6, bukti T Papua Barat Kabupaten Sorong 7, bukti T Papua Barat Kabupaten Sorong 29, dan bukti T Papua Barat Kabupaten Sorong 33, serta bukti T Papua Barat Kabupaten Sorong 34. Berdasarkan atas hukum tersebut, berdasarkan fakta atas hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon di Kabupaten Nias Selatan melakukan pelanggaran mengubah hasil perolehan suara pasangan calon pada formulir C1 menjadi 100% sampai dengan 200%. Atas pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan, namun termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P strip datar 1.12.1107 sampai dengan yang terakhir bukti P strip datar 5.12.46.70 serta saksi bernama Irwansyah dan Satini Haluaha yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan 12 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa termohon telah menerima 27 surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut dengan mengirimkan surat nomor 324 dan seterusnya, dan surat nomor 325 dan seterusnya yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan kajian atau data-data yang konkret, lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai data pembanding dan atau sebagai dasar panduan bagi termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa termohon telah berinisiatif mengundang seluruh PPK se-Kabupaten Nias Selatan termasuk ketua dan anggota PPK dari 27 kecamatan yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi awal sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan lewat surat nomor 325 dan seterusnya 15 Juli 2014 perihal undangan dan klarifikasi. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pengujian perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Juli 2014, termohon telah melakukan pencermatan terhadap sejumlah tanggapan yang diajukan saksi pasangan calon nomor urut 1 yang diantaranya bersumber dari 27 rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Rapat pleno terbuka tersebut juga dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, telah menandatangani formulir model DB1 PPWP dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan bantahnya, termohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti T Sumut Nias Selatan 1 sampai dengan bukti Sumut Nias Selatan 635. Saksi bernama Evi Novida Ginting Manik dan
Sumangeli Mendrova yang didengar keterangannya di bawah sumpah 13 Agustus 2014 yang selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon terlebih dahulu Mahkamah meneliti isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan. Diganti itu. Mencermati dengan sesama bukti T Sumut Nias Selatan 595 sampai dengan bukti T Sumut Nias Selatan 621 berupa surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan 14 Juli 2014 tentang rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam dan seterusnya sampai dengan Kecamatan PP Baru Utara. Mencermati dengan sesama isi surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan mengenai alasan hukum yang mendasari untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan tanpa adanya kajian lebih lanjut mengenai temuan dan atau laporan adanya hasil model C1 PPWB jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih atau suara sah dan tidak sah hampir sama dan melebihi jumlah DPT, DPTB, DPK, DPT-KDB sebagai rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut. Terhadap ketidakjelasan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan melalui suratnya nomor 324 dan seterusnya dan 325 dan seterusnya masing-masing bertanggal 15 Juli 2014 meminta rincian data dan kajian permasalahan terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Namun terhadap surat KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Panwas Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini sama sekali tidak memberikan jawaban. Terhadap fakta hukum di atas, menurut Mahkamah sekalipun ketidakjelasan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengenai perintah pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan, namun termohon telah beretikat baik tetap membawa dan menyelesaikan persoalan tersebut dalam rapat pleno KPU di tingkat pusat yang hasilnya KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan, yaitu melakukan pencermatan terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di beberapa TPS yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam soal tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu. 2. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan di DKI Jakarta telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yang telah memberi keleluasaan kepada pemilih untuk memilih melalui jalur daftar pemilih tambahan DPKTB dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. 1. KPU DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 404 2. Setelah pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014, pemohon menemukan banyak kejanggalan. Dan 3. Pada proses rekapitulasi di tingkat yakni Desa Ngumpul, Desa Sukosari, dan Desa Sawiji. B. Di Kabupaten Sumeneb telah terjadi pelanggaran penghitungan di PPS Kecamatan Masa Lembu, Desa Karamean, Kepulauan pada 9 Juli 2014 pukul 15 WIB. C. Kabupaten Kediri terjadi pelanggaran yaitu pengaturan dengan bonus berupa promosi terselubung oleh Bupati kepada perangkat RT RW dan PPS. Terjadi pelanggaran manipolitik sebagai berikut. A. Di Kota Probolinggo terdapat pemberian uang kepada pedagang senilai Rp500.000 di Pasar Wonoasi dan terjadi pula pembagian jilbab kepada ibu-ibu. B. Di Kabupaten Bondowoso terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung di wilayah Kecamatan Sukosari oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2. E. Di Kabupaten Jember terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung, mie instan, minyak, dan beras di Desa Bangsal Sari, Jenggawa, Balung, Kecamatan Sukowono. D. Di Kota Batu terjadi pembagian sembako gratis dengan koper safari Ramadan, wali kota dan wakil wali kota. Di Kabupaten Tuban terdapat pelanggaran berupa pembagian uang di beberapa kecamatan dan pembagian sarung. F. Di Kabupaten Gresik terjadi pembagian uang sebesar Rp75.000 di Desa
Telogo Pojok, serta terjadi juga pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2. 8. Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengecekan status pemilih DPKTB by name by address di 6 kabupaten kota Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Banyuwangi. Namun rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh termohon. B. Terdapat indikasi DPKTB yang tidak sah, pemilih yang tidak terdaftar, DPKTB yang tidak wajar, dan dugaan pelanggaran pemilu lainnya di Surabaya sebagai berikut. Terdapat 136 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Surabaya. Di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, pemilih kategori DPKTB dilayani sebelum pukul 12 WIB. C. Terdapat TPS yang DPKTB-nya sangat besar di atas 80 pemilih, yaitu Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Lakar Santri, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Wiyung. Pemohon juga meminta kepada KPU Surabaya dan Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagai berikut. Di TPS 38, TPS 47, TPS 46, Kelurahan Saunggaling, Kecamatan Wonokromo, karena pemilih di PKTB dilayani sebelum pukul 12. TPS 23, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, TPS 7 dan TPS 8, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, terdapat pemilih kategori di PKTB dengan menggunakan KTP luar kota tanpa disertai formulir model A5. TPS 21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Dukuh Pakis, terdapat pemilih kategori di PKTB yang dilayani sebelum pukul 12 WIB. TPS 55, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, hitungan suara lakukan pukul 11 WIB. TPS 03 dan TPS 04, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sukomanunggal, di beberapa TPS Kelurahan Sino Mulyo Baru, di mana pemilih KTP-nya tidak sesuai dengan peraturan KPU. Meskipun telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 27 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, saksi mandat dari pemohon tetap menolak menandatangani berita acara rekapitulasi karena termohon tetap tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk meneliti dan memeriksa terhadap DPKTB by name by address di Kota Surabaya sebanyak 54.642 pemilih. 10 pelanggaran DPKTB yang tidak wajar jumlahnya juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pelanggaran DPKTB juga terjadi di Kabupaten Malang, khususnya di 6 kecamatan. 12 terjadi pelanggaran di Kota Batu berupa ditemukannya 1.657 orang pemilih kategori DPKTB. 13 terjadi pelanggaran DPKTB di Kelurahan Jember, khususnya di daerah Balung, berupa pemilih yang terdaftar dalam DPKTB hanya dituliskan nomor induk kependudukan dan tidak terdapat nama pemilih. 14 terjadi pelanggaran DPKTB secara masif di Kabupaten Sidoarjo di beberapa kecamatan. 15 terjadi pelanggaran berupa mobilisasi pemilih dan intimidasi kepada pemilih yang mendapatkan raskin untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 2 yang terjadi di Desa Koreksi, Kecamatan Waru. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon di atas, termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kota telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan mempedomani surat edaran KPU nomor 1415 dan seterusnya tanggal 20 Juli 2014 tentang pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan di PKTB sesuai nama dan alamat seluruh KPPS, PPS, dan PPK di seluruh 6 KPU Kota Kabupaten. 2. Proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS sesuai dengan mekanisme aturan serta ketentuan yang berlaku. 3. Dalil pemohon tidak jelas objek dan subjek hukumnya serta tidak jelas waktu dan tempat kejadian perkaranya.
4. Selama proses persiapan menjelang pemungutan suara sampai selesai proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ditemukan adanya indikasi maupun laporan mengenai politik uang, serta tidak ditemukan adanya suatu keberatan dari para saksi, baik saksi pemohon maupun saksi pihak terkait pada saat dilakukannya proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK. 5. Jumlah perolehan suara sah pemohon di tingkat Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah sebesar 45.558 suara, sedangkan pihak terkait adalah 17.617 suara. Hal ini menunjukkan indikasi politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait adalah tidak benar. 6. Rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPS termasuk di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan disaksikan oleh PPL. Demikian juga rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto telah berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terusnya. 7. Penggunaan hak suara oleh pemilih kategori di PKTB di Kabupaten Jombang. Seluruhnya ada di dalil pemohon bukti di Jawa Timur Jombang sampai Jombang 22. 8. Termohon telah melaksanakan semua tahapan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 sesuai peraturan yang berlaku. 9. Di PKTB di Kabupaten Lumajang berjumlah 5.757 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan atau 1.762 TPS dengan DPT 836.558 pemilih. 10. Jumlah DPKTB di Kabupaten Ngawi sesuai dengan DB1 PPWP Kabupaten Ngawi adalah 2.919 orang pemilih, bukan 3.794 orang pemilih sebagaimana dilakukan pemohon. Pada saat rekap tingkat kabupaten, saksi mandat dan mohon baru mengajukan keberatan yang meminta diadakannya koreksi